hypnotics to make everything that you see and do. Selamat datang di alur cerita dari film Hipnotik 2023, di mana seorang detektif yang sedang bersedih setelah kehilangan putri kesayangannya harus menghadapi kekuatan ilusi jahat dari program rahasia divisi. Film dibuka dengan seorang detektif bernama Danny yang sedang menjalankan sesi hipnoterapi untuk mengingat kembali momen di hari ketika ia kehilangan putri kesayangannya Minnie. Hari itu Danny sedang menemani Minnie bermain di taman, namun hanya sesaat berpaling, Danny telah kehilangan putrinya. Atas kejadian itu, seorang pelaku bernama Lyle Terry ditangkap, namun kemudian dilepaskan karena nyatanya pelaku ini memiliki cacat mental dan sama sekali tidak memiliki ingatan apa-apa tentang kejadian itu. Sesi berakhir saat Danny menerima pesan dari rekannya Nick. Mereka baru saja menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang melaporkan bahwa akan ada perampokan di Bank Austin untuk kotak deposit nomor 23. Dari dalam ruangan mobil box, mereka memantau setiap pergerakan. Di tengah ramainya kota, seorang wanita duduk di sebelah lelaki bernama Delrain. Hanya sesaat berbincang, Delrain mengatakan bahwa hari ini sangatlah panas kemudian pergi meninggalkannya. Seketika, wanita itu merasa sangat gerah. Ia membuka pakaian lalu menuju ke pancuran air untuk membasahi dirinya. Sementara Delrain berbicara dengan dua orang petugas kemudian pergi menuju ke Bank Austin. Melihat itu, Danny pergi ke bank dan tiba terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia cari. Bersama penjaga, Danny masuk membuka kotak deposit nomor 23 dan mendapati foto Minnie ada di dalamnya. Sedangkan Delrain yang baru saja tiba hanya mengatakan bahwa hari ini sudah sore sehingga seketika itu juga petugas bank menutup semua layanan. Kemudian bersama dua polisi yang sudah terhipnotis, ia pergi ke ruang penyimpanan, lalu membuka kotak deposit yang sebelumnya sudah dibuka oleh Danny. Menggunakan mobil, ia pergi berkendara lalu menabrakkan mobil itu hingga terguling dan tidak sadarkan diri. Saat itulah, Delrain mengambil kotak kemudian pergi setelah meletakkan peledak yang lalu menghancurkan mobil itu. Bersama dua rekannya, Danny mengejar Delrain hingga ke atas gedung. Tetapi saat akan menangkap, Delrain mengatakan bahwa mereka akan menangkap orang yang salah, sehingga dua petugas itu hilang kendali atas pikirannya. Saat itu, Delrain mengatakan bahwa kedua petugas itu sudah kehilangan kesadaran seperti layaknya Lyle Terry, sehingga Danny mengetahui bahwa pria di hadapannya ini adalah pelaku yang menculik anaknya. Tiba-tiba kedua petugas saling melepaskan tembakan. Kesempatan itu digunakan oleh Delrain untuk melarikan diri. Untuk itu, mereka mulai melacak nomor wanita pelapor, kemudian mereka mendapati lokasi toko paranormal dan nama Diane sebagai pemiliknya. Malam itu Diane sedang melakukan sesi hipnoterapi bersama seorang pria. Ketika Danny tiba, Diane menyudahi sesi demi memberikan waktu bagi Danny. Di luar, tanpa disadari, seorang pria datang mendekati pelanggan itu. Danny memperkenalkan dirinya dan maksud kedatangannya adalah untuk menangkap Diane. Tetapi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh pasien Diane yang telah terhipnotis melaju kencang menghancurkan pintu toko. Ia sekarat dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Di ruang interogasi, Diane menjelaskan bagaimana hipnotis yang digunakan oleh Delrain itu bekerja. Delrain mengendalikan pikiran seseorang dan membuat siapapun lupa akan apa yang sudah terjadi, sehingga memungkinkan tidak akan ada yang mengingat kejadian juga bahkan keberadaannya. Saat itu Nick yang tidak mempercayai hipnotis menentang Diane, hingga Diane membuktikan ilusi itu dengan meminta Nick bersikap seperti seorang tahanan lalu memintanya agar keluar. Melihat itu, Nick sedikit tercengang tetapi Diane memintanya tenang karena Diane sudah mencoba ilusi itu kepada Danny namun tidak berhasil. Danny tidak bisa menerima sugesti karena Danny memiliki penghalang psikis yang tercipta alami di alam bawah sadarnya, di mana rasa sakit kehilangan Minnie membuat pikiran Danny selalu terjaga. Tetapi meski begitu, Delrain memiliki kemampuan yang lebih tinggi sehingga mungkin tetap bisa menembus penghalang psikis itu dan mempengaruhi Danny. Sementara di halaman, tiba-tiba Delrain datang kepada Nick.
Sesaat kemudian, Nick kembali namun tidak dengan kesadarannya. Nick mengeluarkan senjata sehingga Danny harus melumpuhkannya. Kemudian Danny memborgol Nick, tetapi itu tidaklah menyelesaikan masalah. Nick terus memaksa maju hingga borgol itu membuat tangannya terluka. Untuk itu Diane melepaskan tembakan yang menewaskan Nick karena menurutnya Nick tidak akan berhenti sebelum menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Delrain. Karena kejadian itu, Danny berada di posisi yang memang diinginkan oleh Delrain. Ia menjadi buronan karena dituduh sebagai pelaku atas kematian Nick. Tak lama seorang petugas datang dan mengetahui keberadaan mereka. Dengan cepat, Diane memintanya untuk berhenti dan mengatakan bahwa pelaku telah pergi menuju ke utara. Saat keluar ternyata Delrain sudah menunggu untuk menangkap mereka. Untungnya Danny berhasil mengalihkan perhatian Delrain. Hal itu memberikan waktu bagi Diane untuk mengambil mobil. Kemudian mereka pergi melarikan diri menuju ke Meksiko, menemui Jeremiah yang merupakan mentor Diane untuk membantu mereka menangkap Delrain. Di sana Jeremiah mengatakan bahwa Delrain memiliki ambisi untuk menjadi yang terkuat di antara mereka. Untuk itulah, Delrain mencuri sebuah alat yang bernama Domino. Domino adalah alat yang dibuat di lab mereka yang bisa mengendalikan bahkan hipnotis terkuat sekalipun. Setelah mencuri Domino itu, Delrain menghapus semua ingatannya untuk mencegah mereka mengetahui apa yang sudah dan akan ia lakukan pada Domino itu. Namun sebelum menghapus semua ingatannya, Delrain sudah meninggalkan pemicu di alam bawah sadarnya, yang kemudian pemicu itu akan menuntun Delrain menemukan petunjuk yang bisa berupa foto, tulisan atau lainnya untuk membantu Delrain mendapatkan kembali semua ingatannya. Seketika Danny mengeluarkan foto mini yang mungkin adalah petunjuk yang memang ditinggalkan oleh Delrain. Saat itu, terlihat Jeremiah terkesan memaksa untuk melihat foto sehingga Diane mulai mencurigai Jeremiah. Dan ternyata kecurigaannya itu terbukti. Pria di hadapan mereka ini sebenarnya adalah Delrain. Segera mereka melarikan diri, tetapi setibanya di luar ternyata sebagian besar warga kota telah terpengaruh oleh ilusi Delrain. Sampai akhirnya mereka terpojok tanpa jalan untuk pergi. Saat itu, Danny berupaya bertahan ketika Delrain mencoba menguasai kesadarannya. Danny melawan, dan tiba-tiba semua petugas membalik arah senjata kepada Delrain, lalu membawanya ke kantor bersama mereka. Danny merasa aneh dengan apa yang terjadi dan mulai bertanya tentang siapakah dirinya yang sebenarnya. Untuk menjawab itu, Diane membawanya kepada River. Mereka membuka data identitas Danny dan istrinya Vivian. Disinilah, Danny baru mengetahui bahwa istrinya adalah seorang agen rahasia. Malam harinya saat Diane dan River tertidur, Danny membuka data Diane lalu mengetahui bahwa Diane memiliki nama lain sebagai Vivian dan Diane adalah istrinya yang sebenarnya. Sementara wanita yang ada di ingatannya selama ini hanyalah ilusi yang sudah tertanam dalam pikirannya. Kemudian, Danny mencari nama Domino dan mendapati fakta bahwa Domino adalah nama lain dari putrinya Minnie. Minnie atau Domino memiliki kekuatan yang paling kuat di antara semua hipnotis karena ia terlahir dari kedua orang tua hipnotis. Segera, Danny mengingat momen ketika ia berselisih dengan Diane karena Diane menginginkan agar Minnie dibawa ke divisi untuk mengembangkan potensinya. Namun, Danny yang menginginkan hidup normal tidak setuju. Ia justru membawa Minnie atau Domino pergi dari anggota divisi. Kemudian Danny menghapus semua ingatannya sendiri untuk menghilangkan jejak dan mencegah mereka mengetahui tempat di mana ia menyembunyikan Domino. Segera, Danny mengetahui bahwa semua yang terjadi padanya tidaklah nyata, bahkan mungkin juga tempat ini hanyalah sebuah ilusi. Tak lama ketika Diane datang, Danny segera tersadar bahwa sebenarnya ia berada di ruangan bersama Diane, Nick, dan beberapa orang yang pernah dilihatnya. Sementara Delrain adalah seorang kepala divisi dalam pengerjaan proyek pengembangan potensi Domino. Apa yang terjadi pada Danny sejauh ini adalah ilusi dalam proses rekonstruksi yang ke-12 yang mereka buat untuk membuka ingatan Danny demi mengetahui keberadaan Domino atau Minnie.
Setelah mengalami kegagalan pada rekonstruksi ke-12 ini, mereka pun kembali mengatur ulang Danny dan memulai percobaan yang ke-13. Danny pun memulai kembali siklus diawali dengan terbangun di ruangan terapi, kemudian Nick membawanya untuk mengatasi perampokan bank. Saat mencatat, Danny mengingat nama sebuah jalan yang sudah ia tanamkan sebagai pemicu di alam bawah sadarnya. Kemudian, Danny mendapatkan kembali kesadarannya. Ia mengambil mobil, lalu berkendara menuju ke tempat itu untuk menjemput Minnie dengan dikejar oleh semua anggota divisi. Setibanya di lokasi, Danny disambut oleh Carl dan Thelma yang merupakan orang tua adopsi Danny. Di dalam rumah, Minnie sudah menunggunya dengan penuh kerinduan setelah bertahun-tahun menanti kedatangan ayahnya. Tak lama, Delrain pun tiba di lokasi. Tanpa banyak aba-aba, mereka menghabisi Carl dan Thelma. Mendengar itu, Danny pun keluar. Dia berjalan dengan tenang menghadapi Delrain dan Diane yang terus merayunya agar mau kembali ke divisi. Saat itu, Danny justru meminta agar Diane kembali kepadanya, karena menurut Danny, Diane sudah hanyut dalam ilusi yang dibuat oleh divisi ini. Kemudian Danny memanggil Minnie. Melihat Diane, Minnie memeluk ibunya itu dengan penuh haru. Di sana Minnie mencoba menyadarkan ibunya dengan mengatakan bahwa sebenarnya Diane dan Danny bekerja sama dalam membawanya pergi melarikan diri dari divisi ini. Seketika Delrain tercengang. Ia mulai menyadari bahwa sebenarnya sejauh ini merekalah yang sudah masuk dan hidup di dalam ilusi yang dibuat oleh Minnie. Rumah peternakan ini adalah ilusi, bahkan kematian Carl dan Thelma juga adalah ilusi. Keduanya datang menghabisi seluruh anggota tanpa perlawanan sama sekali. Pada kenyataannya mereka sedang berada di sebuah tempat yang dikelilingi oleh tebing di mana tidak ada jalan keluar untuk pergi dari tempat itu. Semua tewas, tinggal menyisakan Delrain seorang diri. Hanya dengan tatapan mata, Minnie membuatnya hilang kendali, sehingga Delrain berulang kali menembak dirinya sendiri hingga tewas. Setelahnya Minnie membantu ibunya mengingat bagaimana ketika anggota divisi mulai menyadari kekuatan besar yang dimiliki oleh Minnie. Ia bisa mengendalikan apapun dengan pikirannya, bahkan dengan mata yang tertutup. Kekuatan inilah yang membuat Delrain berambisi memiliki Minnie di dalam divisinya. Namun, Danny dan Diane tidak ingin melibatkan Minnie dalam aktivitas divisi. Ditambah lagi, mereka menginginkan keluarga bahagia dengan kehidupan bebas tanpa aturan divisi yang selalu mengawasi. Maka dari itu, keduanya sepakat untuk menitipkan Minnie pada Carl dan Thelma. Kemudian, mereka menghapus semua ingatan dengan meninggalkan beberapa petunjuk untuk membantu mereka mengingat keberadaan Minnie. Semua ingatan sudah terhapus kecuali ingatan tentang Minnie dan naluri bahwa mereka hidup saling mencintai. Sehingga meskipun pada akhirnya mereka tertangkap, anggota divisi tidak dapat menemukan Minnie sampai Minnie beranjak dewasa dan dirasa cukup besar untuk bisa mengendalikan kekuatannya. Mereka membawa semua anggota divisi kepada Minnie untuk dihabisi secara keseluruhan. Pada akhirnya mereka dapat memilih hidup yang mereka inginkan. Kemudian Danny, Diane, Minnie dan Thelma pergi meninggalkan lokasi menggunakan helikopter. Sementara Carl, ia tetap tinggal untuk membereskan semua kekacauan ini. Tetapi sesaat setelah kepergian mereka, Carl mendekati Delrain kemudian saat mengangkat kepalanya, pria itu adalah Delrain yang ternyata masih hidup. Sementara yang tergeletak di tanah adalah Carl yang sebenarnya sudah tewas. Delrain tidaklah benar-benar kalah dalam pertarungan ilusi. Dalam upaya terakhirnya untuk bertahan, ia berhasil menciptakan ilusinya untuk mengelabui Danny, Diane, dan Minnie. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan, juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua.